Saudara yang terkasih dan saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah hampir 4 bulan kita menghadapi pandemi COVID-19, sehingga banyak gereja yang tidak dapat melaksanakan peribadatan di gereja. Namun pun demikian, tidak terhambat waktu untuk bersekutu dengan Allah. Begitu juga gereja kita HKBP Durenjaya telah melaksanakan ibadah di dalam gereja mulai pada minggu yang lalu, dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir, dan ibadah di rumah tetap berjalan. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami jemaat-Mu untuk turut bersaksi bahwa karena Engkau sajalah sehingga kami gereja-Mu dapat berjalan melewati berbagai macam bahaya, terlebih pandemi COVID-19. Sebab itu gereja Tuhan yang kami kasihi, marilah kita mengaku oleh karena kuasa-Nya lah kita dimampukan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya di dalam kerendahan hati. Sebab itu, marilah kita sejenak berdoa di dalam hati. Amin. Mari kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 706 ayat 1 sampai dengan 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 15, ayat yang pertama dan yang ke-8. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Mari kita baca secara bergantian. Hukum Taurat yang ke-5. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, janganlah engkau berdusta. Hukum Taurat ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 673 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Yesus Namanya air kudus di bukit Golgota, yang mau bertobat di
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 197 ayatnya yang keempat. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kita hari ini. Tertulis di dalam Kidung Agung 8 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Kita baca secara responsoria. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau,
Di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 656, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan, seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Warta Jemaat Gereja KP Duren Jaya, Minggu tanggal 28 Juni 2020. Yang pertama, baptisan kudus darurat. Hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, telah dilaksanakan baptisan kudus darurat bagi Ahasia Lintang Pandapotan Valentino Silitonga, anak dari keluarga Bapak Victor Marison Silitonga, Ibu Indrawati Marta Uliana Boru Simanjuntak dari WIK 6. Yang kedua, pelantikan pengurus fungsionaris. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 5 Mei 2020, pada ibadah pukul 11 WIB, HKP Resort Duren Jaya dan HKP Duren Jaya
secara bersama-sama mengadakan pelantikan pengurusan fungsionaris resort dan fungsionaris HK Kuria periode tahun 2020 sampai dengan 2024 dan seksi-seksi periode tahun 2020 sampai dengan 2022. Mari kita doakan agar terlaksana dengan baik. Yang ketiga, pemberitahuan. Diminta kepada seluruh keluarga jemaat HKP Durenjaya yang melaksanakan ibadah minggu di rumah agar mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur atas berkat dan kasih karunia Tuhan. Yang keempat, jemaat yang sakit. Yang pertama, Asia Lintang Pandapotan Valentino Silitonga dari week 6 dirawat di Rumah Sakit Sentosa. Yang kedua, Nyonya Sintua AB Tambu Bolon Buru Butar-Butar dari week 3 dirawat di Rumah Sakit Sentosa. Bagi jemaat yang berulang tahun dalam 1 minggu ini diucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur dan sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini, kita memberkati demi kemuliaan namanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa, yang kami sapa dalam putra-Mu yang kudus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami ucap syukur Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan kepada kehidupan kami Tuhan di hari-hari lalu hingga saat ini Tuhan, Engkau tetap setia mendampingi kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, kami berdoa ke dalam tangan-Mu Tuhan, jemaat-Mu HKP Durenjaya Tuhan dimanapun mereka berada, terlebih bagi mereka itu dalam kondisi tidak sehat dan sakit ya Tuhan, seperti Asia Lintang Pandapotan Valentino Silitonga dan juga Nyonya Sintua AB Tahu Bolon Buru Butar-Butar ya Tuhan. Kita tumpangkan tangan-Mu ke dalam upaya semua medis ya Tuhan, pengobatan mereka Tuhan, agar mereka segera memperoleh kesembuhan dan kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada keluarga mereka Tuhan, dan tetap Engkau dampingi mereka Tuhan yang kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan untuk pergerakan organisasi gereja-Mu Tuhan, HKP Durenjaya dan Resort Durenjaya Tuhan, yang sedang mengadakan pemilihan dan pelantikan fungsionaris gereja Tuhan sebagai penggerak ya Tuhan, organisasi gereja-Mu Tuhan di hari-hari mendatang ya Tuhan. Berkatilah Tuhan segala proses, segala perjalanan Tuhan, dengan lancar dapat melayani jemaat-Mu Tuhan, ruas HKP Durenjaya. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 137 ayat yang pertama sampai yang kedua. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara
dan menguatkan hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa hidup kita dalam ibadah minggu hari ini, sebagaimana tertulis pada kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-18 hingga pada ayat yang 21. Demikianlah bunyinya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa orang yang tidak ingin bahagia? Kalau ditanya semua orang yang sudah berkeluarga, semuanya mengatakan kami ingin bahagia. Itu artinya tidak ada orang di dunia ini yang tidak menginginkan kebahagiaan. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, berbagai cara dan usaha dilakukan. Apakah itu mencari harta yang banyak, uang dan kuasa, juga pengaruh, sehingga kebahagiaan dapat terbangun menurut ukuran dunia ini. Ada seorang psikolog Jerman yang namanya Adler. Ia mengatakan bahwa di dalam diri manusia ada 3 dorongan yang sangat kuat. Salah satu yang penting dari ketiga dorongan itu adalah dorongan kedirian. Dorongan kedirian adalah kerinduan untuk sesuatu, kerinduan untuk bahagia, kerinduan untuk menjadi orang yang disegani, kerinduan menjadi orang yang selalu dihargai, dan kerinduan yang penuh juga kesukacitaan. Namun betapa tidak berbahagianya seseorang ketika di tengah-tengah keriuhan pesta semua asik ngobrol satu dengan yang lain, sementara kita sendirian duduk di pojok tidak ada yang memperdulikan. Dorongan kedirian itu ada pada setiap orang. Selalu ingin menonjol, bahkan ingin pemegang peran dalam sesuatu pertunjukan. Pemegang peran utama dalam setiap kesempatan. Ada pula yang hadir yang jauh lebih santun. Demikianlah dorongan kedirian adalah sesuatu yang alamiah, yang naluri, sesuatu yang wajar.
Namun demikian dorongan kedirian ini sering menjadi sumber ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga. Menurut Tuhan Yesus, dorongan kedirian itu sungguh baik. Tetapi hanya bila dibarengi dengan kerendahan hati dan penyangkalan diri, dunia ini akan jauh lebih aman dan lebih sejahtera, lebih bahagia bila masing-masing pihak anggota keluarga menempatkan diri sesuai dengan fungsinya masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada beberapa nasihat Paulus yang dapat kita perhatikan dalam firman Tuhan yang baru kita dengar. Yang pertama, istri hendaklah taat kepada suaminya. Paulus mengajarkan dan menekankan sekaligus menasihati orang supaya para istri harus tunduk taat terhadap suaminya. Dalam bahasa Batak dikatakan ului hamuma, yang dalam bahasa Indonesia tunduklah, yang memiliki arti yang sangat dalam, yaitu menundukkan dirinya di depan suaminya, dan itu merupakan bentuk perintah yang harus ditunjukkan secara nyata, bukan secara paksaan. Sebab kerelaan seorang istri untuk taat dan tunduk di hadapan suaminya itu juga berdasarkan kehendak Allah. Oleh karena itu, secara terus-menerus, jujur dalam sukacita, istri benar-benar menjaga perintah itu sebagai hal yang baik dan wajar dilakukannya di hadapan suaminya sebagai kepala dalam sebuah rumah tangga. Mungkin kita bertanya, mengapa hal itu harus dilakukan seorang perempuan Kristen di hadapan Allah? Sebab Paulus juga menjelaskan dalam nas ini, songon natama dituhani. Artinya semua sesuatu tindakan yang tepat benar dan sesuai dengan kehendak Allah. Memang dalam perjanjian baru gereja digambarkan sebagai perempuan yang sering juga disebut pengantin atau orowan. Jadi gereja itu harus tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja itu sendiri. Kristus sangat mengasihi jemaatnya dan ia menyerahkan hidupnya untuk menebus gereja dari kutuk maut. Sebab itu istri harus tunduk kepada suaminya sebagai bukti nyata bahwa dia hidup dalam iman terhadap Yesus Kristus. Pada zaman kesetaraan gender sering dipersoalkan karena dianggap derajat perempuan lebih rendah dari laki-laki, dan mereka menganggap bahwa lebih besar ruang dan kesempatan kepada laki-laki untuk melakukan kesewenang-wenangan. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, suami harus mengasihi istri dan berlaku adil. Para suami hendaknya mengasihi istri mereka, dan kasih itu datang dan keluar dari hati mereka yang dalam, bukan sesuatu yang dibuat-buat atau terpaksa. Istilah holong atau kasih yang bersumber dari Allah, di mana dikatakan Allah mengasihi dunia ini sehingga ia memberikan anaknya Yesus Kristus
untuk menyelamatkan orang percaya. Di dalam kasih itu ternyata ada penggambaran diri terhadap manusia. Ia menyerahkan dirinya untuk pembebasan dan pelepasan gereja juga jemaatnya dari dosa dan maut. Suami yang telah percaya kepada Yesus Kristus sungguh benar-benar menunjukkan kasihnya terhadap istrinya, bahkan sampai menggambarkan segala keinginannya demi istri yang ia kasihi. Ia bersedia berkorban, memberikan waktu, memberikan kasih sayang. Wujud kasih suami tidak membawa keresahan terhadap suami, terhadap istri, tidak membawa kesusahan bagi anggota keluarga. Sebab Paulus juga mengatakan, jala unang juking hamu maradupun nasida. Artinya jangan berlaku kasar. Jadi suami sebagai kepala keluarga, juga sebagai imam, harus menjauhi sikapnya dari perbuatan-perbuatan kasar. Apakah itu melukai hati, apakah itu bersikap keras, apakah itu bersikap sesuatu yang tidak diinginkan terhadap istrinya. Tetapi suami harus melakoni dirinya dengan penuh cinta kasih dan menghormati sebagai pewaris kehidupan yang kekal. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketaatan anak kepada orang tua. Tidak hanya suami dan istri yang dinasehati oleh Rasul Paulus dalam nas ini. Anak-anak pun juga diajarkan supaya menghormati dan taat kepada orang tua. Firman Tuhan jelas dikatakan gabe pangului mak, atau taatilah. Istilah itu sangat mengandung arti yang sangat dalam. Bila anak-anak Kristen mendengarkan dan menaati, akan diberikan panjang umur di dalam dunia ini. Itu juga ditekankan Tuhan sebagaimana dikatakan dalam hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Kita harus takut kepada Allah dan jangan bersikap remeh terhadap orang tua. Sebagai anak-anak Kristen harus taat kepada orang tuanya, dan itu merupakan wujud iman yang nyata di dalam kehidupan rumah tangga orang tua. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hubungan bapak dengan anaknya. Paulus mengingatkan para laki-laki, khususnya bapak-bapak, agar jangan menimbulkan sakit hati di dalam hati anak-anak. Jelas dikatakan, unang gitalihamu aka anak komuna. Artinya jangan memancing dan membangkitkan kemarahan atau kegusaran di dalam hati anak-anak, sebab itu adalah perintah Tuhan. Nasihat ini adalah suatu perintah juga yang harus diingat dan ditunjukkan seorang bapak terhadap anak-anaknya. Bapak Ibu, kenapa itu muncul hal di tengah-tengah masyarakat pada konteks nats ini ditulis? Mungkin Paulus mengamati sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di mana kelakuan para bapak-bapak yang tidak membuat anak-anaknya sejahtera, bahkan anak-anak menjadi bersikap apatis atas sikap seorang ayah di dalam berlangsungnya hubungan anak dengan orang tua.
Jadi Bapak yang telah menerima pembaharuan Kristus harus menghilangkan, menjauhkan dari sikap yang tidak membangun persahabatan dengan anak-anaknya. Sehingga anak-anak Kristen tidak tawar hati melihat sikap orang tuanya. Atau bila mereka tawar hati atau madili, tentu komunikasi di antara mereka menjadi dingin. Bahkan bisa menimbulkan perselisih pahaman yang tidak ada akhirnya. Supaya jangan hal itu terjadi, bapak-bapak tentunya bersikap sebagai guru, sebagai pengayom, sebagai penyayang, dan lebih hebat lagi sebagai imam. Yang ketiga, yaitu rumah tangga Kristen. Rumah tangga Kristen adalah rumah tangga yang di dalamnya terdapat suami, istri, dan anak-anak yang telah diperbaharui hidup kerohaniannya dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Rumah tangga Kristen menjadi rumah tangga yang menenangkan hati seluruh anggota keluarga tersebut, sebab Kristus menjadi kehidupan mereka dalam rumah tangga. Tentu kebahagiaan akan dirasakan setiap anggota, sebab Kristus menjadi kehidupannya bersama. Kuasa Injil atau firman Tuhan harus menjadi prioritas di kalangan keluarga Kristen. Dan Injil Yesus Kristus pun membuat keluarga itu bahagia, karena masing-masing pihak, baik bapak-bapak, baik istri, baik anak-anak, menjadi orang yang telah menerima pembaharuan yang dari Allah. Mereka saling dan dapat berkomunikasi. Mereka berbicara bersama untuk menunjukkan suatu suasana yang shalom dan damai. Topik minggu kita hari ini yaitu membangun keluarga bahagia. Membangun rumah tangga yang bahagia itu adalah tujuan dan cita-cita semua keluarga yang diterangi firman Allah. Tentu juga tidak terlepas dari di mana Tuhan Yesus tetap berkarya untuk melimpahkan berkat-berkatnya, baik pikiran yang jernih, sikap sopan santun di tengah-tengah keluarga, dan banyak lagi yang kita anggap berkat Tuhan. Tetapi yang paling penting Bapak Ibu Saudara, di mana sukacita dan damai sejahtera yang daripada Allah itu menguasai seluruh hati dan pikiran anggota keluarga. Tentu dan pasti rumah tangga itu akan menikmati kebahagiaan yang sejati. Jemaat Tuhan yang terkasih, juga jemaat yang sedang mengikuti ibadah online, dan jemaat yang melaksanakan ibadah melalui acara yang telah disediakan oleh gereja. Kita telah memasuki tatanan kehidupan baru. Di masa new normal ini, marilah kita terus dan terus berdoa agar kebahagiaan itu tidak lari dari kehidupan keluarga kita masing-masing. Mudah-mudahan firman Tuhan yang kita dengar menjadi sesuatu yang mensukacitakan hati kita pribadi lepas pribadi. Jadilah orang keluarga yang membutuhkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Amin. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, yang memberikan kesehatan juga waktu buat kami pada hari ini, boleh bersekutu di tengah-tengah gerejamu. Dan begitu juga saudara-saudara kami yang bersekutu di rumahnya masing-masing, yang mengikuti ibadah online saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa tidak ada sesuatu yang merintangi kebahagiaan itu di dalam hati kami masing-masing. Sekalipun kami adalah orang-orang yang berdosa, namun itu tidak menjadi penghalang untuk mendapat kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Berikan juga keampunan dosa buat kami semua melalui pertolongan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di Golgota, yang telah menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk membebaskan kami dari dosa dan maut. Tuhan berkati seluruh anak-anak kami di tengah-tengah kehidupannya. Berkati mereka dalam pendidikan, berkati mereka juga di dalam pekerjaan, berkati juga mereka dalam setiap aktivitas kesehariannya. Kami mohon, tanpa penyertaan Tuhan, semuanya tidak boleh kami dapati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian nomor 517 ayat 1 dan 2 sambil kita mengumpulkan persembahan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita telah bersekutu dengan Tuhan kita Raja Gereja pada hari Minggu ini. Dan juga sudah kita dengan sabdanya yang menerangi hati. Sekaligus mengingatkan kita semuanya supaya nyata kasih setia Tuhan mempersatukan kita dan saling mengasihi agar kita menjadi pewaris dalam kehidupan yang kekal. Kalaupun belum berakhir perjuangan kita, yaitu memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19
yang menakuti kehidupan manusia di atas bumi ini. Marilah kita sandarkan hidup kita dalam lindungan kasih setia Kristus, dan itulah yang menyertai kita. Ya Allah Tuhan kami, kasihanilah kami orang yang merdeka ini, agar iman kami jangan diombang-ambingkan oleh kuasa dunia ini. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat seluruh jemaat HKBP Duren Jaya yang mengikuti ibadah di gereja, juga yang beribadah di rumah masing-masing. Marilah kita berdoa agar pandemi COVID-19 segera meninggalkan kehidupan kita sehari-hari. Horas mahamu, horas maha kita salungnya. Mau lihat ya? Bekerja bersama